Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Faqala Allah ta'ala wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh di Masjid At-Tanbir ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan, dapat menghadiri pengajian. Dan semoga juga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Nah, untuk kaji kita hari ini kita akan menyampaikan pembahasan yaitu jaga umat dari penyimpangan akidah. Kenapa umat ini, tentunya umat Islam ini perlu kita jaga akidahnya agar jangan sampai menyimpang dari akidah Islam, agar tidak menyimpang dari akidah tauhid, karena Islam itu cirinya mengajarkan akidah tauhid. Nah, melihat fenomena sekarang ini banyak permasalahan umat, dari mulai yang meragukan Quran, yang mengakui ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasul Muhammad SAW. Ada juga yang menyamakan semua agama ini sama, tidak ada agama yang unggul, semua sejajar setara. Ada juga yang berusaha menggabung-gabungkan agama. Ada juga yang mempropagandakan untuk tidak bertuhan. Ada juga orang yang selalu mempromosikan untuk membolehkan kawin sesama jenis. Ada juga yang menyamakan ajaran Islam dengan ajaran agama-agama yang lain. Ada juga yang menyamakan Natal dengan Maulidan, macam-macam. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan kaji kita pada hari ini, Bapak Ibu, kita akan memulai dari dua ayat ini. Yang pertama di dalam surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 112. Ayat ini merupakan ayat pertarungan al-haq dengan al-batil. Pertarungan antara yang menegakkan kebenaran dengan yang mempropagandakan kesesatan. Nah, ayat yang kedua yang ingin dibahas pada kaji kita hari ini yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Ayatnya simpel tapi mananya luas. Mari kita lihat Ibu dan Bapak. Di dalam surat Al-An'am ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yuhrufal qawli gurura. Dalam ayat ini Allah menegaskan, demikianlah kata Allah, setiap kami mengutus nabi, kami jadikan musuh para nabi itu adalah setan. Nah, setan ini ada dua golongan. Ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Jadi dari golongan kita manusia ini ada juga yang jadi setan. Nah, apa pekerjaannya? Dijelaskan dalam ayat ini. Pekerjaan setan itu selalu membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi banyak manusia yang tertipu dengan rayuan bisikan setan ini. Seolah-olah indah, tapi ini sesungguhnya tipuan. Jadi kelihatannya emas, padahal itu bukan emas, tapi sepuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim jangan sampai tertipu dengan rayuan-rayuan yang indah itu, ya. Nah, oleh karena itu setiap Allah utus nabi jadi musuhnya. Ada yang jadi musuhnya ayahnya, ada yang jadi musuhnya istrinya, ada yang jadi musuhnya anaknya, ada yang jadi musuhnya pamannya sendiri. Lengkap itu, setiap Allah utus nabi ada yang jadi musuhnya di antara itu. Kalau Nabi Ibrahim musuhnya bapaknya, ayahnya sendiri. Nabi Nuh yang jadi musuhnya adalah anaknya sendiri. Nabi Lut yang jadi musuhnya adalah istrinya sendiri. Nabi Muhammad SAW yang jadi musuhnya pamannya sendiri. Nah, jadi kalau di dalam keluarga kita ada yang menentang, ini bisa dari anak kita, bisa dari paman kita, bahkan bisa dari ayah kita. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Allah. Maka ada yang menegakkan kebenaran, ada juga yang menyimpangkan kebenaran itu. Mau beriman, mau kafir silakan. Nah, dikasih kebebasan, tapi semua Allah sudah berikan jalannya, tinggal pilih. Nah, sekarang bisa kita lihat, ada yang menegakkan kebenaran Islam, ada juga yang berusaha menyimpangkan dari akidah Islam, sehingga jadi nyimpang. Dia ngaku Islam, di dalam Islam tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi dia punya nabi lagi. Ada tak? Dia ngaku Islam, tapi ternyata selain kitab suci Quran, ada juga kitab suci yang baru turun. Nah, makanya untuk mendetek itu sangat mudah. Kalau ada orang aku dapat wahyu, nah pasti ini ujungnya ngaku jadi nabi. Pasti ini nabi palsu. Karena Quran sudah beritahukan tidak ada lagi nabi, tidak lagi Rasul Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-40. Maka bagi umat Islam, Quran itu harus jadikan petunjuk hidup kita, sehingga kita bisa memprotek ini menyimpang enggak dari akidah Islam. Nah, yang kedua dalam ayat ini, yaitu surat 2 ayat 42, Allah mengingatkan wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Jangan kalian campur adukan madu dan racun. Jangan kalian campur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang non-Islam dari agama lain, campur aduk. Gado-gado enak dimakan, agama tidak boleh dibikin gado-gado. Nah, oleh karena itu ini pembahasan kita, ya.
Bagaimana sekarang selalu kita menjaga untuk memurnikan tauhid, menjauhi syirik. Karena inti ajaran Islam itu adalah tauhid. Apa itu tauhid? Yakni tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hanya Allah lah Tuhan kita yang wajib disembah. Makanya berdoa itu ditujukan kepada Allah, jangan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, jangan kepada ilah-ilah yang lain. Nah, tauhid inilah akan menentukan kemusliman seseorang. Muslim adalah seorang yang bertauhid dan beriman kepada seluruh bagian daripada akidah Islam. Tauhid akan menentukan apakah seseorang itu akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Makanya ini penting. Kita sudah banyak yang sepuh, harus dijaga akidah kita. Nah, agama Islam tadi cirinya mengajarkan akidah tauhid, dan Islam adalah agama yang samilah kamilah, yang sempurna. Karena agama Islam itu sempurna, maka kita umat muslim tidak perlu mengadopsi ajaran yang bukan dari Islam. Tidak perlu Bapak Ibu melakukan asimilasi, ya, ajaran Islam dengan ajaran yang lain, dicampur aduk. Katanya supaya lebih sempurna, supaya semua umat manusia itu merasa memiliki agama, maka gabungkan aja lah ajaran agama-agama ini. Ada juga gagasan ini supaya tidak berantem nih umat beragama, udahlah dicampur saja. Ini dari Islam agamanya diambil, ajarannya dari Kristen, dari Hindu, segala macam dicampur. Dari agama yang sempurna, katanya itu bukan sempurna, itu gado-gado. Dan itu di dalam Islam dilarang. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang benar dengan yang salah. Jangan kalian campur adukan salam Islam dengan salam yang agama lain. Nah, itu sudah jelas dalilnya. Nah, oleh karena itu dalam kajian kita hari ini, maka penting kita menjaga kemurnian tauhid dari apa? Pertama, dari aliran atau paham yang menyimpang. Yang kedua, dalam rangka menjaga kemurnian tauhid ini, kita juga menjaga jangan sampai kita kena virus sepilis. Apa sepilis? Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Itu sepilis namanya. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Pluralisme agama, yaitu penyamaan semua agama sama. Ini cara pemurtadan yang halus, nggak terasa. Anggap semua agama itu sama, benar. Semua agama itu semuanya dari Tuhan. Apa ada Allah menyatakan semua agama benar? Nah, mari kita tengok Quran. Lihat surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini ada kata hanyalah Islam. Allah pertegas lagi di surat Ali Imran ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghairul islamin dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhiratnya termasuk orang yang merugi. Nah, ini pernyataan Allah. Allah tidak menurunkan macam-macam agama. Allah hanya menurunkan ad-dinul Islam. Jadi ini kita harus jaga, pertama dari paham-paham yang menyimpang,
Yang kedua, menjaga dari paham penyamaan semua agama sama. Yang ketiga, kita harus jaga juga dari gerakan ateisme yang menolak Tuhan, nak percaya adanya Tuhan. Yang keempat, kita jaga dari gerakan yang namanya sinkretisme agama, yaitu penyatuan agama, penggabungan agama. Karena ini digagas oleh orang Yahudi untuk menyatukan agama. Yang kelima, jaga juga akidah umat dari benalu-benalu akidah, dari tradisi-tradisi yang bukan dari Islam diadopsi, lalu seolah-olah ini dari Islam. Setelah dikaji ternyata bukan dari Islam. Tentu yang keenam, kita umat Islam ini wajib menjaga jangan sampai murtad. Karena Allah menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam, kemudian dia mati dalam kekafiran, maka seluruh amalnya di dunia dan di akhirat sia-sia dan akan masuk neraka, kekal di nerakanya. Tapi sekarang ada orang yang mengatakan pindah agama itu bukan murtad, tapi kesadaran baru dalam beragama. Yang menyatakan demikian profesor. Padahal Allah terangkan ayatnya jelas di surat Al-Baqarah 211. Barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kekafiran itu, maka seluruh amalnya sia-sia di mana? Di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ibu bapak bangun masjid, biayanya sendiri dari kantongnya sendiri, tapi kalau dia murtad, hilang itu tidak akan ada nilainya kalau tidak sempat bertobat. Makanya yang pertama, kita jaga dari aliran dan paham yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari akidah Islam, menyimpang dari ajaran Islam. Apa saja? Bapak Ibu, yang menyimpang dari Islam ini diantaranya Bapak Ibu bisa lihat, ini kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Islam. Ya, diantaranya kelompok yang meyakini ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW, ini menyimpang dari agama Islam. Ada kelompoknya kan, yang ngaku ada lagi Nabi, ada lagi Rasul. Kalau di versi di Indonesia ini ada kelompok An-Nubuwah Sanggabuana, punya Rasul, cuman Rasulnya orang Sukabumi. Ada juga yang punya Rasul, punya Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Pada dalam Islam tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Muhammad ini. Tadi dalilnya surat 33 ayat ke-40. Ternyata ada yang punya Rasul, Rasulnya dari India. Ada juga yang punya Rasul, punya Nabi, Nabinya dari Tegal. Ada juga yang aku punya Rasul, mengklaim dia utusan Allah, ternyata tukang cukur, asal dari Bandung. Ini menyimpang. Jadi yang kelompok ini, Bapak Ibu, ini yang menyimpangnya. Kenapa menyimpang nih kelompok ini? Tahu kelompoknya ini? Tahu tuh? Bisa dilihat tuh? Ini menyimpang karena dia berkeyakinan ada lagi Nabi dan Rasul yang dari India dapat wahyu. Wahyunya turun di India. Inna anzalnahu qoriban minal qodiani
wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazzala shadaqallahu wa rasuluhu wa kana amrullahi maf'ula. Ini wahyu turun di India. Tentu kalau wahyunya turun di Jawa pakai bahasa Jawa. Nah, makanya hati-hati kalau nanti Bapak Ibu ketemu dengan orang yang ngaku dapat wahyu. Pasti kalau dia ngaku dapat wahyu, nanti dia ngaku jadi apa? Jadi nabi. Nah, ini kelompok yang kedua, ya. Kalau ini made in Indonesia, karena terjadi di Indonesia, ngaku dia jadi nabi. Ternyata ngaku jadi rasul, dapat wahyu di mana? Di Gunung Bunder, di Bogor. Nah, ini kelompok ini ada yang dapat wahyu di Gunung Bunder, bertemu katanya dengan Warokoh bin Naufal. Ternyata Warokohnya dari Kristen Advent. Karena dulu Nabi Muhammad tuh dapat wahyu dibawa kepada Warokoh bin Naufal. Makanya ada Warokoh bin Naufal versi Indonesia. Ada juga yang kelompok yang selalu melecehkan. Oh, air Zam-Zam tuh air kencingnya orang Arab. Nah, kalau kelompok yang ini yang namanya LK, Lembaga Kerasulan itu, pokoknya Rasul tuh tidak berhenti sampai hari kiamat. Orang di negara kita saja ada kementerian agama, tentu ada menterinya, menteri agama. Kementerian perdagangan tentu ada menterinya, menteri perdagangan. Nah, kalau menterinya meninggal dunia, toh kementeriannya tetap ada. Nah, begitu juga Rasul. Rasul Muhammad meninggal, maka kerasulannya masih ada. Sehingga dia berkeyakinan Rasul itu akan terus berganti sampai hari kiamat, tapi kerasulan tetap ada. Logikanya kayak masuk akal, tapi ini menyimpang karena Quran menegaskan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Nah, ada kelompok ini, ya, kelompok ini dia berkeyakinan apa? Dia mengajarkan sholat. Cuman sholatnya menghadap kiblatnya bukan ke Baitullah Al-Mukarramah, ke Ka'bah Baitullah di sana, tapi ke Yerusalem kiblatnya. Lalu sholatnya selain menghadap ke Yerusalem, dia puasanya 19 hari. Karena sebulan tuh hanya 19 hari, 1 tahun 19 bulan. Nah, ini juga menyimpang. Ada juga yang sholatnya supaya khusyuk harus pakai bahasa kita masing-masing. Kalau Pak Chan orang awak ini orang Minang, pakai bahasa Minang. Allahu Akbar diganti Allah nan gadang. Nggak bisa, Bu, ya, yang model-model begitu. Oh, bisa kacau ini masjid At-Tanwir nanti. Kalau Buya Risman nanti jadi imam, Allah nan gadang. Di belakangnya ada Kang Dadang dari Garut, Allah ageng pisan. Sebelahnya ada Pak Mulyono, Allah gede banget. Betawi itu. Kalau Pak Mulyono dari Jawa, Allah Maha Agung. Kacau ini masjid At-Tanwir nanti. Karena kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan kayak Yusman Roy yang dari Malang. Supaya khusyuk kalian, katanya kepada santrinya, sholat pakai bahasa masing-masing. Yusman Roy bikin pondok, namanya Pondok Intikaf Ngaji Lelaku. Ternyata Yusman Roy itu dulunya bukan Islam. Karena waktu di agamanya yang dulu, dia sholatnya, ibadahnya pakai bahasanya masing-masing. Tempat ibadahnya juga khusus masing-masing. Kalau masjid nggak ada khusus masjid orang Jawa, khusus masjid orang Sunda. Kalau yang lain kan ada khusus nih tempat ibadahnya
komunitas Jawa, ini komunitas orang dari Sumatera Utara. Nggak ada kita. Semua mau masjid apa saja, masjid apapun yang masuk ke situ, mau suku apapun silakan. Nah ini Bapak Ibu ya harus di. Ada juga kelompok yang menyatakan melecehkan sahabat-sahabat Nabi. Nah ini kelompok yang ini. Nih. Oh itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu ini masuk neraka, dia kafir. Oh boleh kawin kontrak. Makanya yang suka kawin kontrak Bu itu sering kena penyakit kelamin. Karena sering ganti apa? Pasangan. Ini laptop kalau sering banyak masuk flash disk, ini laptop bisa kena apa? Virus, karena sering banyak. Makanya kalau mahasiswa saya ngajar itu enggak boleh banyak flash disk masuk. Nanti laptop ini bisa kena apa? Virus. Nah, karena ganti apa? Udahlah, jangan jauh-jauh ya. Ada juga kelompok ini dia berkeyakinan kita umat Islam yang bukan komunitasnya dianggap kita ini kafir. Nah, ini kelompok takfiri. Makanya mereka tidak mau sholat kalau imamnya bukan dari mereka. Bapak Ibu pernah ketemu dengan yang model begini? Nggak mau sholat kalau imamnya bukan dari mereka. Rupanya setelah ditelusur, kita ini dianggap kafir kitabi, disamakan dengan Yahudi dan Nasoro. Saya pernah bertemu, katanya ajaran kami sama dengan di Muhammadiyah, sama dengan di NU. Saya bilang kalau sama, bisa nggak kami dijadwalkan jadi imam dan khotib Jumat di masjid Anda? Sampai hari ini dari tahun 2012 nanti akan kami bicarakan. Nggak dijadwalkan karena kami tidak masuk golongan dia. Nah makanya dalam kriteria Majelis Ulama, ajaran itu menyimpang, salah satunya di poin yang ke-10 adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Karena ini bukan kelompok saya, dikafirkan. Nah, ini kelompok-kelompok yang model gini ada nggak? Ada. Nah di sini tergambar. Biasanya kelompok-kelompok yang dinyatakan menyimpang sudah keluar fatwa di Majelis Ulama suka ganti casing Bu, ganti nama, tapi isinya tetap. Kalau HP yang diganti casingnya aja, kira-kira HP-nya tetap nggak? Casingnya doang, ganti nama, ya itu cirinya. Keluar lagi fatwa MUI, ganti nama lagi. Nah ini kelompok yang ini nih, yang paling atas sebelah kanan dari saya ya. Itu gantian nama melulu tuh ya. Ada juga yang menganggap Indonesia ini masih negara kafir, maka tidak wajib sholat. Nanti kalau di Madinah baru wajib sholat. Dia nggak mau sholat. Ada juga yang berkeyakinan sholat itu kan dalam surat Toha, sesungguhnya sholat itu untuk mengingat aku, lidikri. Jadi kalau sudah ingat Tuhan sudah sholat. Ternyata ada juga mahasiswa di perguruan tinggi agama Islam, kenapa sampean tak sholat? Oh saya sholat, saya sudah ingat Tuhan. Bahaya model begini. Ada juga kelompok yang punya keyakinan mengklaim pencetusnya jadi malaikat Jibril. Ada. Cuma jenis kelaminnya perempuan. Jadi di Indonesia ini ada yang jadi malaikat Jibril. Pernah di sidang Bu, itu malaikat Jibril itu namanya Lia Eden itu di pengadilan pingsan. Tapi kata para pengikutnya ini bukan pingsan, rohnya dipegang oleh Tuhan. Hebring juga ya kalau begitu ya. Bahaya ini pada begini ya. Ada juga kelompok yang namanya Satyo Paningit ingkar sunnah. Oh enggak perlu lagi sunnah,
Quran sudah sempurna, ngapain perlu sunnah? Nggak perlu lagi hadis. Kan jelas di surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Oh, ini sudah sempurna kok Quran ini. Ngapain perlu lagi sunnah? Perlu hadis? Nggak perlu lagi. Itu namanya kelompok apa? Bu, yang model begitu kelompok apa namanya? Ingkar sunnah. Biasanya kelompok ingkar sunnah itu nggak ngomong klaim saya ingkar sunnah, enggak. Saya Islam Qurani. Nah, jadi kali nanti Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang yang mengklaim saya Islam Qurani, sesungguhnya dia kelompok apa? Ingkar sunnah. Nah, ini yang pertama, jaga akidah kita dari penyimpangan ini, ya. Yang selanjutnya, kita juga jangan mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran lain. Jangan kita meniru-niru tradisi-tradisi agama lain yang bukan dari Islam. Mari kita lihat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, belum akan terjadi hari kiamat sebelum umatku mengikuti jejak langkah umatmu sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Persia dan Romawi? Jawab Nabi, siapa lagi orangnya selain dia? Jadi kita diingatkan Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umat Islam itu mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai masuk lubang biawak sebelum kamu akan mengikutinya, kata Nabi. Sahabat teman-teman, apakah mengikuti orang Yahudi, Romawi dan Persia? Di hadis yang satu lagi, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan kalau mereka masuk lubang biawak sekalipun, niscaya kamu akan mengikuti mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasara? Jawab Nabi, siapa lagi? Jadi ini harus dicermati. Ternyata banyak tradisi-tradisi dari tradisi Romawi, tradisi Persia, tradisi Yahudi, tradisi Nasara diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ini sudah diingatkan dari dua hadis ini, ya. Mengikuti tradisi Romawi, Persia, apalagi Yahudi dan Nasara. Nah, kita lihat sekarang ada sebagian umat Islam menyamakan, katanya Natalan itu sama dengan Maulidan. Jadi disamakan peringatan Natal dengan Maulidan, ya. Kalau secara bahasa Bapak Ibu, Natal punya arti hari lahir, harlah. Maulid juga hari lahir. Apakah sama? Nah, coba di sini kita lihat. Untuk melihat sebetulnya ini ada dari tradisi yang tadi yang diingatkan Nabi itu tradisi dari Romawi awalnya. Ini saya membaca buku ini ditulis oleh J. Karuniati, ya. Judulnya Sekitar Natal. Ini yang nulis bukan orang Muslim, ya. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang Natal? Perayaan Natal sudah menjadi tradisi gereja sejak tahun 300-an
ketika Kaisar Konstantin dari Roma meninggalkan agama nenek moyangnya dan menjadi Kristen, Kaisar ini mengadakan perayaan Natal di dalam gereja sebagai pengganti perayaan penyembahan dewa matahari ketika ia masih orang kafir. Ketika dia menyembah dewa matahari, dia masih kafir. Nah, setelah pindah jadi Kristen, barulah diperingati menjadi hari kelahiran apa? Maka di sini dijelaskan, bertahun-tahun sesudah Kaisar Konstantin meninggal, terbiasalah orang Kristen merayakan hari Natal. Perayaan Natal bahkan merupakan peristiwa yang besar dalam kekristenan. Nah, jadi ini pengadopsian dari tradisi apa? Romawi. Jadi bukan asli tradisi mereka. Karena itu setelah Kaisar Konstantin pindah keyakinannya, nah digantilah menjadikan jadi hari kelahiran Yesus. Makanya yang dari Mormon, dari Advent, dari Saksi Yehova, dia tidak merayakan Natal. Karena dia tahu bahwa ini bukan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bukan hari kelahiran siapa? Yesus. Tapi ada profesor doktor, iya haji, anggap sajalah memperingati Maulid Nabi Isa alaihissalam. Loh, kapan lahir Nabi Isa mau diperingati? Bapak Ibu tahu Nabi Isa kapan lahir? Nah, ini salah pasang ini, ya. Coba di sini lihat. Tadi sudah jelas ini pengadopsian, ya. Nah, ini hati-hati sekarang. Ada brosur ini. Allahu Akbar Maulidun Nabi Isa alaihissalam. Pakai Allahu Akbar Maulid Nabi Isa alaihissalam. Ini bukan kita yang bikin, dari luar kita, supaya orang Islam mau ikut Maulid Nabi Isa. Yang dimaksud Maulid Nabi Isa itu tadi penggantian istilah. Nah, sekarang Bapak Ibu, dalam konteks toleransi harus didudukkan, ya. Jadi kalau Maulid Nabi Isa hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi Muhammad hari kelahiran Nabi Muhammad, gitu. Tapi kalau Natal khusus, itu merupakan istilah yang khusus hari kelahiran Yesus. Kalau Bapak Ibu diklik sekarang di HP, di Google, Lukas 2 ayat 11, ya. Coba, saya ingin tahu yang punya HP, isinya apa dulu? Silakan, mana yang kelompok bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kan ibu-ibuan udah canggih, umur 79 tahun main HP aja, ya. Ini Bu, kami nangani, ada laporan dari seorang putrinya, omahnya umur 79, itu kalau jam 8 nongkrongin di YouTube. Ini cerita anaknya. Yang dilihat channelnya bukan channel Muslim, channel yang di luar Islam, murtad. Ya channelnya orang lain. Bukan lihat TV-mu, tapi channel orang lain, di luar kita. Murtad. Yang dibawa ke tempat saya. Putrinya ngasih tahu, ini omah saya nih Ustaz. Tiap malam pukul 8 tuh begini lihat itu YouTube channelnya itu. Karena di channel itu ditayangkan ada ngaku bekas ustadz, ada bekas kiai murtad, ngipul itu bukan ustadz itu. Karena saya pernah menangani, ada seorang bapak, suaminya pergi haji, begitu pulang pergi haji, istrinya sudah pindah agama. Rupanya dia ketemu dengan orang ngaku kiai,
Yang pindah agama namanya Ki Haji Muhammad Isa, lengkap, punya pondok pesantren. Dia pindah agama karena gara-gara Quran. Begitu saya diketemukan oleh suaminya dengan yang ngaku Kiai Muhammad Isa itu, saya bilang, Bapak pindah agama gara-gara ayat Quran. Ayat Quran yang mana? Saya sodorin Quran. Coba, Quran yang mana? Oh, mohon maaf, kami sudah tidak boleh baca Quran lagi. Pasti ini tidak bisa baca itu. Yang kedua, saya tanya, Anda kan punya pesantren dulunya. Namanya apa pesantrennya? Oh, namanya panjang, Pak. Panjang berapa meter? Nama pesantren itu Asafinya atau Hirya kalau di Jakarta kan, panjangnya kayak berapa meter? Nggak mau menyebutkan. Karena kalau menyebutkan di mana saya datangi, pasti dia bohong. Nih, saya bawa kitab suci mereka, tapi yang dalam bahasa Arab. Sengaja saya siapkan untuk ngetes ini orang. Akhirnya suruh baca ini kitab yang dia, cuman yang bahasa Arab. Coba ini baca. Ini bukan Quran kata saya. Walaupun tulisannya tulisan Arab, ini kitab Anda. Nggak mau baca juga. Terakhir baru saya tanya, mana KTP-nya? Coba lihat KTP-nya. Ternyata setelah dilihat KTP-nya namanya Aji. Loh tadi kan katanya Ki Haji Muhammad Isa, kok Aji namanya? Nah itu namanya ngibulisasi. Nah jadi begini Bu, yang namanya toleransi itu saling menghargai terhadap perbedaan. Karena beda kita saling menghargai, tidak saling mengganggu. Karena kita diajarkan dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman yang kebetulan bukan Muslim sedang merayakan hari raya agamanya, jangan diganggu. Kan kita diajarkan dalam Quran seperti itu. Tapi kita jangan diajak-ajak. Nah itu namanya mengganggu kalau diajak kita. Kan beda. Kalau kita dijelaskan di dalam surat 9 ke-30, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, kaum Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Apa kata Allah? Mereka mengucapkan demikian mengikuti perkataan orang-orang kafir terdahulu, maka Allah melaknat mereka. Kenapa mereka bisa berpaling? Beda keyakinan kita. Ini sekarang kalau di TikTok atau di YouTube itu banyak anak-anak, ada yang dari Afrika. Saya senang mendengarnya itu. Baca ayat ya. Surat Maryam surat 19 ayat ke-30 sampai ayat ke-34. Di ayat ke-30-nya apa di situ? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa ketika ibunya dituduh dia berzina, lalu Allah beritahukan lewat malaikat Jibril supaya menyampaikan ke mereka, tanya saja sama anak yang digendong sama bunda ini, maksud sama ibu Maryam ini. Mana mungkin anak kecil bisa ngomong? Tiba-tiba itu Isa Al-Masih yang masih kecil bicara, Inni Abdullah atani al-kitab wa jalani nabiyya. Aku ini hamba Allah yang diberikan kepada aku kitab, yaitu Alkitab Injil, dan aku ini dijadikan oleh Allah menjadi seorang nabi. Jadi hamba Allah. Bukan seperti keyakinan mereka, berbeda. Makanya di sini perlu saling menghargai, ya. Jangan seperti kejadian ini. Ada acara mereka tingkat nasional nyanyi Ave Maria, ada ustadz mengumandangkan azan. Azan itu tempatnya di mana, Bu? Nah, ini di tempat ibadah mereka pada hari raya mereka. Ini bukan toleransi. Nah, dalam hasil istimewa ulama belum lama ini, MUI kumpul seluruh MUI seluruh provinsi se-Indonesia di bidang fatwa, kumpul juga perwakilan organisasi Islam yang khusus tentu yang membidangi fatwa, begitu juga perwakilan pondok pesantren, perwakilan perguruan tinggi agama Islam, memutuskan model seperti ini bukan toleransi dan moderasi yang dibenarkan.
dan itu hukumnya bagi umat Islam diharamkan. Termasuk mengucapkan hari raya agama lain itu dalam hasil istimewa ulama juga diharamkan. Termasuk mengucapkan salam agama-agama juga bagi umat Islam diharamkan. Itu hasil istimewa ulama. Nah ini Bu, sudah ya, kita lihat di sini. Lantunan azan berkumandang di perayaan hari raya agama orang lain. Ini salah pasang Bu, salah menempatkan. Kalau bahasa agama itu ini namanya zolim. Lawannya zolim apa Bu? Lawannya zolim itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zolim tentu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini peci ini tempatnya di kepala, sendal itu di kaki diinjak. Jangan ibu dibalik atau bapak dibalik, pecinya ditaruh di kaki, lalu sepatu ditaruh di kepala. Misalnya ini, kalau ibu bapak lihat saya, sepatu saya ditaruh di kepala saya, lalu peci ini saya taruh di kaki. Ibu kalau lihat saya seperti ini, kira-kira orang apa ini? Nah itu namanya orang yang zalim. Ya, jadi azan itu di masjid, bukan di apa. Nah, kita lihat ini. Ini acaranya acara orang lain. Lalu mampir ke masjid, lalu ustadz harus ikut nenteng ini. Ini bukan bentuk toleransi. Cuman terpaksa karena ini di daerah yang minoriti kita, yang mayoritasnya non Islam. Kan kita ini tidak pernah ajak orang lain ketika hari raya agama kita sholat Idul Fitri. Bapak Ibu nanti kalau Idul Fitri, tolong kepada Bapak dan Ibu jangan ajak orang di luar Islam untuk sholat Idul Fitri ya. Saling menghargai kita. Karena dia bukan Islam, jangan diajak sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Nah begitu juga ketika mereka berhari raya, dirayakanlah oleh umat mereka, jangan ajak kita. Nah ini bagaimana jamaah muslim ini, pemuda muslim ini nenteng lagi gitu. Ternyata setelah ditanya, kenapa Anda lakukan model begini? Ya Ustaz, kalau tidak begini kami dituduh tidak toleran. Dituduh tidak toleran. Justru inilah yang tidak toleran, yang model begini. Nah, dalam istimewa ulama yang baru saja dilaksanakan di Bangka Belitung, ya, hasil istimewa itu Bu, termasuk tidak dibolehkan umat Islam ini menggunakan atribut agama lain, ya, tidak perlu, ya, yang kayak seperti ini dipaksakanlah suruh menggunakan atribut non muslim, itu tidak boleh. Ini yang sebegini yang sering mengganggu, dan ini yang tidak boleh dalam. Nah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Masih siap kan? Nah, ya, kalau sudah siap dikonsentrasikan lagi ya. Biar lewat dulu ininya. Ada yang numpang lewat. Biasa kalau numpang lewat kan kita harus menunggu. Kalau nonton TV kan nunggu iklan dulu. Nah anggaplah ini iklan ya, karena ini juga bagian daripada untuk mengisi jasmani kita. Nah sekarang kan yang sedang kita isi tentang rohaninya ya. Nah nanti Bapak Ibu diisi, berikan makanan jasmaninya ya. Lengkap kalau di At-Tanwir itu ya, dapat makanan rohani, dapat juga makanan jasmani.
ibu boleh sambil dinikmati tapi konsentrasinya tetap ya. Ya. Kalau saya tidak mungkin Bu ya. Mohon maaf saya tidak mungkin, saya harus menyelesaikan ini dulu ya. Nah ini fatwa Majelis Ulama ya, larangan untuk mengikuti perayaan Natal bersama karena ada kesalahpahaman, mungkin kurang pahamnya tentang agama. Ada sebagian umat Islam beranggapan bahwa Natal itu sama dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka Majelis Ulama perlu memberikan penjelasan agar umat Islam mendapat petunjuk yang jelas tentang perayaan Natal bersama. Tapi kita tidak boleh melarang mereka ya yang sedang melaksanakan. Umat Islam agar tidak mencampur adukan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain, umat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan takwanya kepada Allah SWT. Kemudian tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam kerukunan antar umat beragama di Indonesia, maka perlu dievaluasi kembali, perlu diteliti kembali untuk meluruskan ajaran-ajaran agama Islam yang salah pasang tadi ya. Jadi didudukan. Di antaranya bagaimana hubungan umat Islam dengan yang umat di luar Islam. Dalam fatwa ini poin pertama Ibu Bapak, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dalam hal keduniaan, dalam hal muamalah, dalam hal masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Pertama dasar dalilnya ya, jadi umat Islam bisa bersama dengan umat yang lain, agama lain dalam hal keduniaan dan kemasyarakatan. Nah, mana dasar dalilnya? Pertama di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, kata Allah, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal ya. Jadi Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Jadi kita bisa bersama dengan umat lain menyangkut masalah keduniaan, masalah kemasyarakatan. Dalil yang kedua, kita boleh bersama dengan umat lain. Mana? Dalam surat Luqman ayat ke-15. Dan jika kedua orang tamu, ini menggambarkan antara orang tua dengan anaknya yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, kata Allah, sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya, dan pergaulilah keduanya, maksudnya orang tuanya, di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian kepadakulah kembalimu, maka akan kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kebetulan orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita, dalam ayat ini, sepanjang orang tua kita tidak memaksa kamu untuk mempersekutukan aku, tetap dijelaskan dalam ini ya, urusan-urusan di dunia ini tetap harus berbuat baik kepada orang tuamu, sekalipun orang tuamu tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan akidahnya dengan kita, tetap harus berbuat baik.
sepanjang orang tua tidak mengajak untuk mempersekutukan kepada Allah. Dalil yang ketiga ada di dalam surat Mumtahanah ayat ke-8. Allah tidak melarang kamu umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang beragama lain yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Tuh, bagaimana tidak hebatnya Islam. Kita bisa berdampingan dengan siapapun yang berbeda keyakinan sepanjang mereka tidak mengganggu agama kita, tidak mengusir dari tempat tinggal kita. Saya pun punya rumah, samping saya non muslim, sebelah kiri, sebelah kanan juga yang punya non muslim. Saya diapit dengan muslim, tidak ada masalah. Kalau saya pergi titip rumah saya kepada tetangga saya yang non muslim, ini urusannya bukan urusan masalah ibadah apa. Tapi ketika saya Idul Fitri nggak saya ajak dia. Makanya tetangga saya paham, ketika dia mau merayakan Natal tidak diajak saya. Kalau dia ngajak saya, dia tidak toleran dong. Orang beda kok. Nah, di situ harus saling memahami terhadap perbedaan ini. Makanya aman di Indonesia ini karena saling memahami ini. Tapi kalau saling memaksakan, itu yang jadi berantem kita. Nah, jadi sangat jelas dalam Islam itu, ya. Nah, poin yang kedua, kalau tadi kan boleh berhubungan bekerja sama dengan umat yang lain di agama lain dengan agama lain itu sepanjang urusan muamalah berhubungan dengan masalah keduniaan, masalah kemasyarakatan. Yang kedua, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain. Nah, tadi yang sudah dibahas tadi, tidak boleh dicampur adukan masalah akidah, masalah ibadah kita dengan akidah ibadah orang lain. Makanya tadi azan itu jangan dibawa ke sana. Lalu nanti di masjid pakai apa? Jadi tempatkan di tempatnya, ya. Azan biarlah berkumandang di masjid. Yang di gereja kumandangnya tentu bukan azan. Coba kita lihat di itu Istiqlal depannya apa? Ada. Di sini azan. Misalnya pas jam 12 azan, di sana bunyi loncengnya, neng, ya masing-masing saja, kan nggak berantem itu. Malah sekarang dibikin apa tuh? Hebat di Indonesia luar biasa. Ini karena yang mayoritas Muslim itu sangat toleran sekali itu. Kalau dianggap Indonesia ini tidak toleran, mana mungkin dari zaman penjajah itu dibikin? Kan dari zaman penjajahan itu sudah ada. Tidak ada yang dirusak. Nah, mana dasar dalil yang tidak boleh mencampur adukan itu tadi dalam hal akidah dan ibadah? Ini Bu dalilnya. Pertama ada di surat Al-Kafirun, ya. Sudah paham itu dalilnya kan? Tidak saling mengganggu di sini kan? Udahlah, Anda meyakini keyakinan, saya meyakini keyakinan saya. Kalau istilah ini jangan dicampur-campur. Kan sekarang tuh yang jadi masalah dicampur. Assalamualaikum dicampur dengan Om Santi Om. Namo Buddhaya. Nah, itu yang jadi nyampur. Kalau kata Cak Nun, binatang aja punya suaranya masing-masing. Bebek punya suaranya masing-masing, ayam punya suaranya sendiri, anjing, kucing, ya. Makanya bebek tidak perlu belajar suara anjing. Nah, kita juga jangan dipaksa juga suruh pakai salam orang lain. Yang kedua dalilnya ini, yang tadi sudah dibahas, tidak boleh dicampur adukan, surat 2 ayat 42, ya. Saya tidak bahas lagi ini karena tadi sudah dijelaskan. Ini dasar dalil yang tidak boleh mencampur adukan.
akidah dan ibadah kita dengan akidah dan ibadah orang lain di luar Islam. Poin yang ketiga, umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa al-Masih bin Maryam. Jadi umat Islam itu ya wajib mengakui Isa bin Maryam ini sebagai nabi dan rasul.